Baik, selamat siang dan kembali di podcast EWF CBN di ulang tahun yang ketiga. Jadi di ulang tahun ketiga ini secara eksklusif EWF sekaligus juga melaunching podcast. Dan kalau tadi di kesempatan yang pertama saya Rian berbincang dengan Ibu Eti Herawati sebagai Wakil Wali Kota Cirebon. Nah, untuk kesempatan yang kedua, di sesi yang kedua ini saya bersama dengan Bapak Stepanus Paulus Lumintang. Beliau adalah Direktur Utama Bursa Berjangka Jakarta, dan Bapak Yazid Kanca Surya selaku Direktur Bursa Berjangka Jakarta. Ya, mereka berdua sudah hadir di tengah-tengah kita. Sebentar Pak Surya. Dan selamat pagi Pak. Selamat pagi semua ya. Baik, selamat datang di Equity One Future ya Pak. Ini adalah barangkali hadirnya Bapak yang kesekian ya Pak ya. Karena pada 2020, saya ingat banget 2020 pada saat Equity resmi beroperasi di Cirebon, Bapak hadir. Kemudian di pertengahan tahun yang pertama, Bapak juga hadir. Saya ingat banget karena saya ikut kelas Bapak juga. Ya, tempo hari. Nah, Pak, kita langsung saja. Kalau melihat dari perkembangan PT Equity World Futures, kantor kita yang Cirebon ini kan memang masih berusia sangat muda, yaitu baru 3 tahun, Pak. Namun kalau kita yang di dalam, kita melihat perkembangannya ya lumayan cukup ada growth begitu ya Pak ya, dari mulai tahun pertama beroperasi sampai dengan tahun yang ketiga. Nah, tapi kami yakin kalau kami hanya menilai diri kami sendiri, nah itu kan akhirnya jadi ini ya Pak ya, kurang objektif begitu Pak, jadi subjektif yang ada gitu loh. Nah, dalam hal ini Bapak sebagai Direktur Utama BBJ, kemudian Bapak juga sebagai pelaku usaha atau pebisnis, Bapak melihat dari sudut pandang Bapak, dari kacamata Bapak melihat kantor kita Pak di Cirebon di 3 tahun beroperasinya kantor kita, apa yang kurang Pak dari kantor kami? Ya, terima kasih para sobat EWF Cirebon. Pada usia yang ketiga, layaknya seorang baby masih dalam imut-imutnya, yang sedang berjalan, sudah mulai berlangkah, telah melalui sebuah rangkakan, jatuh, bangun, kepentok meja, jatuh, buka, dan lain-lain, sampai sudah bisa berjalan, dan mungkin pada saat ini sudah usia ketiga sudah mulai kokoh menapakkan kakinya, sama seperti halnya dengan Cirebon, sudah mulai bisa berlari di usia yang ketiga ini. Saya melihat dari adanya pertumbuhan selama 3 tahun sejak akhir 2020 hingga saat ini, di 3 tahun beroperasinya EWF Cirebon, sangat menunjukkan langkah-langkah dan hasil positif. Tentunya ini tidak hanya sekedar secara tiba-tiba, tapi telah melalui sebuah proses yang memang masih terasa singkat untuk tujuan jangka panjang. Selama 3 tahun, achievement pencapaian yang telah dicapai oleh EWF Cirebon sangat mengembirakan, dan saya melihat masih banyak potensi yang belum terjamah dan belum digali secara maksimal. Ini merupakan sebuah kesempatan untuk bisa EWF Cirebon bisa lebih berkiprah dan menghasilkan bibit-bibit unggul, baik dari segi karyawan, wakil piala, maupun bisa bermanfaat bagi para pebisnis dan para investor yang ada di kota, khususnya di kota Cirebon dan kota-kota sekitarnya. Tentunya tidak hanya sekedar pengembangan, tapi juga harus dipikirkan adalah bagaimana memaintain existing customers dengan melakukan edukasi secara berkesinambungan dan tak berhenti untuk meningkatkan literasi keuangan, sehingga sosialisasi itu juga dirasakan sangat perlu
di semua kalangan, tidak hanya kepada existing customers and client yang sudah ada, tapi juga memberikan sebuah wawasan kepada masyarakat umum, kaum akademisi, kaum praktisi, kaum bisnismen, dan lain-lain, untuk bisa menjadi sebuah bagian dari keluarga di investment melalui Equivalent Futures di Cirebon. Baik, dan kalau Bapak selaku pelaku bisnis ya Pak ya, ini kan ada banyak hal, ada paket yang harus dilengkapi Pak sebagai pebisnis, yaitu mentalitasnya, mindsetnya dan lain-lain. Nah ini kaitannya dengan generasi Z Pak. Generasi Z anak-anak muda yang dalam hal ini bekerja di Equity World Futures. Kita buka kesempatan seluas-luasnya untuk mereka, baik itu yang fresh graduate ataupun juga mereka yang sudah punya pengalaman di bisnis atau di bidang usaha sebelumnya, mereka bisa mendapatkan peluang yang besar di sini, ya kan? Kita bisa punya income, komisi yang unlimited begitu ya Pak ya. Tapi rasanya kalau melihat dari angka yang saya sempat melihat angka dari teman-teman RNT di sini bahwa ini terjadi pasang surut Pak, turnovernya sangat tinggi. Dalam hal ini mereka calon wakil pialang yang mencoba untuk memulai bisnis di sini, tapi terkadang tidak proses perjalanannya tidak mudah, dan bahkan kalau tidak mudah ya kita tahu bahwa semua bisnis, semua bidang pasti ada tantangan, tapi bagaimana menumbuhkan mentalitas Pak agar apa yang sedang diperjuangkan, apa yang sedang diusahakan itu bisa diraih maksimal begitu Pak. Kadang kayak itu mentalnya kayaknya saya udah nggak mampu, sudah nggak bisa nih, jadi akhirnya mundur begitu Pak. Kalau saya lihat dari angka calon-calon wakil pialang kebijakan di sini. Ya, sekarang sesuai dengan aturan daripada Bapak sudah juga membuka peluang untuk lulusan SMA menjadi wakil pialang kebijakan. Ini juga sebuah langkah besar yang dilakukan pemerintah untuk membantu menselaraskan dan mempercepat dunia investasi dan memperlebar tata cara investor dan juga para pelaku usaha, khususnya para pencari kerja melalui dunia investasi perdagangan berjangka komoditi di Indonesia, di mana Jakarta Futures Exchange selalu mewadahi, membina, dan juga selalu menampung aspirasi dan ingin selalu mengembangkan dan memajukan para individu-individu yang ingin berkecimpung dan berkarir di dalam perdagangan berjangka komoditi di Indonesia. Jika kita lihat dengan generasi Z saat ini, memang ada beberapa hal yang perlu dipikirkan untuk dipertimbangkan, di mana ada kelebihan dan kekurangan tentunya. Baik itu, jadi kalau kami bisa mengatakan ada generasi kolonial, ada generasi milenial. Saat ini segala perkembangan ekonomi, ya, saya di antara kolonial dan milenial. Ya, jadi ini kita harus melihat di mana positioning kita, karena banyak sekali generasi saat ini terperangkap di dalam sebuah sifat yang bersifat instan. Segala sesuatu merasa harus dilakukan secara instan tanpa sebuah proses yang panjang. Itu ada baik dan buruknya. Karena saat ini di era digitalisasi, pergerakan sebuah dunia konservatif sudah bergerak kepada dunia yang lebih modern dengan digitalisasi. Segala sesuatu didasarkan pada digitalize. Lama-kelamaan, dengan adanya pertumbuhan generasi Z ini, kaum milenial ini, podcast sudah nggak perlu ada di dompet.
Kartu tidak perlu lagi ada di dompet. Ya, di zaman kami, kartu ATM sudah merupakan sebuah kebanggaan punya ATM. Bisa bergerak mengambil cash. Tapi di saat ini, without card, without cash, kita hanya menggunakan QR, everything can be done. Ya. Beli makanan, mau bayar transportasi, mau belanja kebutuhan di supermarket, mau stay dimanapun, itu bisa digunakan dengan QR tanpa cash, tanpa card. Ya, ini yang perlu kita lihat bahwa ini adalah sebuah terobosan yang mau nggak mau dikuasai kaum milenial generasi Z, yang kaum kolonial ingin masih menselaraskan dalam kehidupan modern saat ini, turut serta, akhirnya terpaksa mau belajar. Ini juga merupakan sebuah ritme pola hidup yang berubah. Tentunya ini ke arah positif semuanya. Kita diajarkan oleh generasi Z untuk bisa menyadari lebih nyaman, lebih aman, lebih comfortable, lebih mudah dengan tentunya resiko-resiko yang terukur. Sama seperti di dalam perdagangan berjangka komoditi generasi Z, ini adalah sebuah proses di mana untuk mencapai sebuah keberhasilan dibutuhkan sebuah fokus. Ya, gimana saya katakan tadi bahwa kaum anak muda itu terkadang saat fokus di awal seperti fokus di awal, tapi pada saat kepentok masalah atau kepentok problem atau kepentok cobaan halangan, mundur. Sampai kapan kita bisa melakukan step kedua apabila kita belum menyelesaikan step pertama? Ya. Kita harus hadapi cara solusi untuk menyelesaikan step pertama untuk kita bisa ke step kedua. Pada saat kita step kedua, kita berusaha apabila menemui sebuah permasalahan baru atau halangan-halangan baru, kita cari solusinya untuk kita agar bisa mendapatkan ke step ketiga. Nah, ini yang perlu pola pikir mindset dari kaum milenial. Terkadang mau saya langsung dari 1 langsung 10 tanpa melalui sebuah proses 2 sampai 9 ya. Ini akan menyebabkan kematangan dalam berinvestasi menjadi sebuah kematangan semu. Ya, yang belum diuji tapi langsung ujian. Belum melalui sebuah proses pembelajaran tapi langsung mau diuji, dan pada saat fail langsung mundur. Ini yang menyebabkan sebuah mentalitas dan karakter dari kaum generasi Z yang sangat inovatif dengan kepintaran dan perbaikan gizi yang ada. Tentunya gizi juga sangat berpengaruhi kecerdasan seorang generasi Z saat ini, di mana ini merupakan sebuah kesempatan buat generasi Z juga untuk memberdayakan kemampuan berpikir dan juga tingkat keahlian yang dimiliki untuk menjadi sukses dengan melalui sebuah proses dan tidak diperoleh secara instan. Fokus itu sangat penting. Fokus, ambisi, motivasi, dan inovasi. Itu sebuah dinamika yang harus dijalankan oleh generasi Z untuk bisa menghasilkan dan menjadi sebuah investasi tidak untuk saat ini tapi untuk masa depan. Ya, harus fokus. Baik, fokus, kemudian punya ambisi, harus motivasi, pikirkan inovasi itu paket lengkap yang harus kita miliki. Apalagi itu tadi seperti yang Bapak bilang, Gen Z itu sudah begitu hadir aja, lahir kemudian tumbuh dewasa aja sudah terbiasa dengan hal-hal yang mudah ya, hal-hal yang serba instan. Jadi pada saat ada tantangan, ada masalah yang mungkin relatif, dia melihat masalahnya berat nih, padahal sebenarnya nggak berat-berat banget gitu, tapi karena mentalitas itu ya Pak ya, karena mungkin nggak berfokus, nggak punya motivasi yang kuat. Nah, kalau dari sisi Pak Kanca sendiri seperti apa Pak? Dari Bapak sendiri barangkali dari Pak Kanca ada tips khususnya untuk anak-anak
muda, generasi Z ataupun juga generasi Y, all, nah yang all itu kan nggak boleh Pak. Kira-kira itu juga mereka beri motivasi Pak yang all ini. Ini kan yang all semua nih Pak. Terima kasih Pak. Kolonial. Terima kasih Mas Rian. Jadi mungkin saya jawabnya dari sisi yang beda ya. Bisnis dari futures market ini, ya, terutama untuk kalangan tadi dibilang generasi Gen Z ya, ini bisnis yang sangat dinamis dalam arti kita kalau bisnis yang konvensional itu banyak resort, banyak macam-macam lah. Kalau ini satu perdagangan yang benar-benar dinamis. Dinamis dalam arti paperworknya sedikit, orang yang mau masuk sebagai trading itu sangat simpel gitu, karena semua sudah dengan aplikasi. Nah, khusus untuk para WP dan marketing di equity futures ini menurut saya suatu ladang kalian untuk mengembangkan diri untuk menjadi orang di kemudian hari. Kenapa saya bilang begitu? Kalau kita membuka satu bisnis baru, sebenarnya bisnis itu apa sih? Karena ini saya ada pengalaman juga, bisnis is all about selling. Kalau kamu bisa menjual, kamu jalankan bisnis apa aja, dijamin sama saya bisnis itu berhasil. Kenapa saya bisa bicara begitu? Karena saya ada pengalaman. Jadi contohnya, saya bikin dulu yang kebetulan bisnisnya juga nggak jauh di Kuningan sini. Oh, di Kuningan. Mesin produksi saya beli, alat berat saya beli, produksi jadi. Itu jadi barangnya saya nggak bisa jual. Di situ. Akhirnya saya otak-panting begitu produk sudah jadi untuk menjual barang tersebut. Apa salah saya? Salah saya harusnya nggak usah pusing itu. Cari aja barang orang, saya jual dulu barang orang, market saya sudah pegang, baru saya bikin alat-alat produk. Itu gampang dalam produksi. Jadi kenapa saya bilang ini menjanjikan ke depan. Jadi kalau toh nanti mungkin kalian sebagai WP di sini ataupun di sini membuka usaha sendiri, kalian sudah punya modal, menjual kalian tuh sudah jago gitu. Dan itu kita lihat apa bisnis besar dunia deh, kita lihat kayak semacam Bill Gates, Jack Ma, you name it lah, si Google, itu mereka jago menjual semua. Jadi disitulah pada saat kalian, terutama dengan khusus pertanyaannya, pada saat menjual kalian harus cari cara bagaimana ini yang you tawarkan dari equity world futures ini bisa didapat dengan segala pola pikir yang mungkin yang biasa kamu menawarkan seperti ini udah nggak bisa berjalan, kalian harus cari cara lain. Once itu kurang kamu bisa, dan kamu bisa jadi di sini sebagai top trader di sini yang bisa mendapatkan nasabah, kamu loncat ke bisnis lain, saya jamin kalian berhasil. Ya, bisnis apa aja. Jadi ini menjadi pelajaran penting bahwa marketing ini sangat penting di dunia bisnis. Semua bisnismen sukses itu mulainya dari marketing. Jadi yang tadi sudah Pak Paulo sampaikan, inovasi itu sudah benar, itu proses itu kamu harus jalankan. Jadi menjadi bisnismen yang sukses, kalian harus bisa menjual. Jadi bisnis is all about selling. Nggak ada yang lain. Yang lain gampang. Yang lain produksi, mau cari duit, nggak ada duit produksi, cari bank, belum bisa produksi, bank harus finance kamu. Mau cari yang jago produksi banyak. Tapi kalau yang jual, nah itu yang punya skill, kamu harus punya skill dan kamu harus berlatih sekuat-kuatnya untuk menjadi penjual yang baik. Mungkin itu bisa. Business is all about selling. Oke. Wah, ini luar biasa Pak. Memang kami juga harus ditempa terus dengan pengalaman, dengan dengan terus Pak continue untuk bisa mendapatkan cara yang efektif untuk menjual Pak. Ya, kalau di kami bahasanya ya closing power gitu, gimana kami bisa meyakinkan nasabah
kami bisa memberikan edukasi dan menyampaikan peluang sehingga mereka yakin kan gitu ya, itu how to sell nanti ya Pak ya. Nah baik, kemudian kalau dari Pak Paulus kembali Pak. Ini kan perlu proses ya Pak ya, proses untuk mendapatkan untuk mengasah kemampuan menjual Pak, mengasah closing power itu kan proses yang tidak mudah, memang step by step memang harus terus continue dilakukan, bukan cuma teori tetapi juga langsung ke lapangan begitu ya Pak ya, bertemu dengan banyak calon-calon nasabah, calon investor di luar sana. Nah kita harus fokus begitu Pak menjalankannya. Nah pentingkah menurut Bapak untuk kita bisa upgrade kemudian Pak, terutama kan tentu saja pada saat kita bisa memperoleh ilmu atau skill yang memadai, maka ya tentu kita juga akan sampai pada tujuan kita masing-masing, dan semua orang kan pasti punya goal, punya tujuannya masing-masing. Apa yang menjadikan kita tetap harus mental kita harus konsisten terhadap impian kita, terhadap tujuan kita, karena terkadang tujuan kita atau impian kita tinggi Pak, tapi proses kita untuk mengejar mimpi itu tidak setinggi impian kita gitu. Nah Bapak barangkali punya tips Pak untuk kita ini Pak? Jangan takut gagal. Jangan takut gagal dan jangan berpuas diri. Kalau kita cepat berpuas diri dan kita takut akan gagal, kita tidak akan ditempa menjadi seorang yang kuat. Pada saat kita mengalami kegagalan, saya jatuh sekali, saya bangun 10 kali. Ya, itu akan menjadikan mental kita lebih kuat. Dan jangan cepat berpuas diri. Hari ini saya dapat 5, nggak mau. Saya harus dapat 50. Itu akan mencambuk kita untuk mencapai lebih tujuan, dan dengan secara tidak langsung kita mengasah keahlian kita. Ya. Tadi dikatakan Pak Kamca ya, all is about selling. Business is all about selling. Ya benar sekali. Tapi pada saat kita ditolak, terus kita patah semangat, kapan kita bisa berhasil? Karena penolakan itu pasti, itu wajar. Keberatan itu pasti, wajar. Tapi pada saat kita sudah terbentuk dan trust itu sudah menempel ke kita, kemanapun kita pergi, apapun yang kita jual, itu semua akan nempel ke diri kita. Dengan siapapun kita akan bertemu, akan sebuah impression yang baik. Trust itu perlu disimpan terus-menerus, dijaga, jangan sampai tercela. Kegagalan adalah sebuah biasa, tapi kita jangan pernah takut gagal. Kami mengatakan ini bahwa bukan berarti kami ini tidak pernah gagal. Banyak sekali kegagalan yang kami alami, tapi kita tidak berpuas diri dan kita tidak takut untuk melangkah lebih besar. Kenapa? Kita punya ambisi. Bagaimana kita mewujudkan sebuah ambisi kita untuk menjadikan itu terrealisasi? Harus kita berusaha. Ya. Tidur pun kita harus tutup mata. Ya, tadi mungkin saya bisa katakan bermimpilah saat mata terbuka. Jangan mata tertutup, karena itu hanya fantasi. Pada saat kita bermimpi di mata terbuka, kita akan tercambuk, termotivasi untuk achieve the goals. Untuk mencapai titik tujuan yang kita harapkan, yang kita impikan, meskipun dengan sebuah perjuangan. Ya. Jangan pernah takut gagal. Ya. Belajar dari orang yang berhasil, tapi kita juga harus belajar dari orang yang gagal, agar kita tahu kenapa itu gagal dan jangan sampai kita itu terjebak dalam sebuah kegagalan yang pernah dialami. Jadi belajar dari pengalaman gagalnya, begitu ya Pak ya. Tanpa kita harus belajar dari sukses, kita bisa melihat. Kita enak bisa lihat siapa sukses dulu, dia sukses, Steve Jobs sukses, Mark Zuckerberg sukses.
Tapi banyak sekali juga yang gagal, kita harus belajar dari mereka. Kenapa mereka gagal? Itu sebuah pelajaran yang paling penting juga harus kita belajar. Saya rasa itu. Oke, baik. Tips dan trik dari BPJ sendiri Pak untuk menghadapi persaingan global, terutama di industri berjangka komoditi ini kan persaingan di antara perusahaan-perusahaan kami, perusahaan piala kan juga bersaing ya Pak ya. Tapi ada tips dan trik barangkali dari Bapak agar kami bisa tentu saja ya bisa achieve dengan goals kita bisa bisa bersaing dalam persaingan itu gitu Pak. Pada saat kita bekerja di satu bidang, kita harus fokus. Kita harus mengetahui dan terus belajar untuk A to Z. Ya, jangan kita berpuas diri baru sampai P kita sudah puas. Kita tidak mempelajari sisanya sampai A to Z. Agar itu ada 26. Kita tidak boleh berpuas diri pada saat kita sudah mencapai 15 saya puas. Itu akan ketinggalan. Ya, apa yang kita lakukan di JFX? JFX selalu terus memikirkan pengembangan bisnis disesuaikan dengan waktu dan keadaan, dan kita terus mencari tidak bisa hanya bekerja sendiri. Kita harus berpartner, bermitra dengan siapapun, karena dengan trust yang kita miliki, kita akan dimudahkan jalannya untuk kita bermitra, berkolaborasi dengan siapapun. Ya, karena kita ada trust. Terbentuknya sebuah trust, kepercayaan antar dua atau lebih dari dua pihak, itu akan lebih memudahkan kita ini untuk mencapai keberhasilan kita dengan apa yang kita rencanakan. Contoh, JFX itu namanya sangat trust. Trustnya sangat tinggi levelnya, sangat tinggi. Tidak hanya di Indonesia. Di mancanegara, JFX itu tingkat kepercayaan terhadap JFX itu sangat tinggi. Ya, saya katakan tidak hanya di Indonesia. Saya bisa buktikan kalau kalian ketemu teman-teman di Singapura, Malaysia, Thailand, Kamboja, Vietnam, Australia, London, Dubai, coba kalian tanya, oh, we are a member of JFX. Kalau di scope lingkungan futures, mereka kasih tahu, oh JFX, Jakarta Futures. Bisa kalian buktikan. Ya, saya tidak hanya sekedar berbicara, tapi kalian bisa tes. Asal ketemu dengan dunia futures. Ya, kalau kalian tanya dengan dunia fashion, apa itu JFX? No. Tapi pada saat kita bertemu dengan dunia investment, when you tell about we are a member of JFX, we can know who you are. Karena trust kita itu terbentuk. Ya, sebuah profesionalisme ada karena JFX menerapkan sebuah profesionalisme. Inovasi terus kita jalankan. Ya, saat ini JFX sudah go internasional. Otomatis dengan seperti itu Indonesia juga terangkat. Industri LWF Cirebon sebagai salah satu member JFX tentunya reputasinya akan semakin tinggi dan lebih terpercaya. Akan lebih memudahkan teman-teman untuk menjelaskan kepada masyarakat. Karena menghadirkan trust itu ya. Of course. Ya. Trust in business is the most important thing. Siapa? Terakhir apa pesan untuk equity? Ya, mungkin saya lanjutkan aja. Jadi dalam membangun trust itu bukan satu hal yang bisa dibuat kayak membalikan tangan atau mungkin setahun 2 tahun, itu perlu waktu yang cukup panjang. Jadi di BBJ pun banyak kegiatan yang kita lakukan, bukan hanya serta-merta untuk mendapatkan bisnis yang langsung, tapi kita juga membangun kepercayaan itu kepada masyarakat, kepada rekan-rekan kita di luar, dan juga kepada member-member kita. Itu memang makan waktu. Jadi mungkin untuk kalian juga bangunlah trust itu untuk menciptakan self branding kamu. Jadi bukan hanya mencari
margin saat ini, bikin saat ini, tapi dalam hal mencari marginnya itu kamu juga harus menyelipkan supaya orang itu benar-benar mempercayai kamu apa adanya, dan bukan hanya mempercayai tapi diingat selalu, sehingga apapun yang nanti ke depan dia pun akan cerita dengan yang lain bahwasanya Pak Ian ini luar biasa gitu. Jadi sehingga itu dia direkomendasikan ke orang. Karena kenapa? Ke depan pastinya trennya itu bahkan nanti sudah orang dari apps yang udah jadi lebih canggih, dan mendaftarnya pun sudah tidak perlu marketing ataupun WP mungkin masih perlu marketing lagi. Jadi mereka pun sudah mencari siapa Rian, Rian ini udah punya brand yang bagus, sehingga itu dia dicari orang. Memang itu tidak langsung, kalian itu harus tanamkan perlahan-lahan sehingga suatu saat kalian akan dikenal orang dan dicari orang, tidak perlu mencari nasabah lagi, maksudnya nasabah nanti yang mencari kalian gitu. Jadi trust yang kita bangun selama sudah 24 tahun ini benar-benar kita bangun dengan upaya yang luar biasa, dan juga dengan uang yang luar biasa. Jadi kalian pun nanti sebagai front end dari EWF ini bangunlah supaya orang bisa mengetahui kalian, bangunlah trust semua orang itu kepada kalian, sehingga nanti ke depan zaman akan berubah dengan sangat canggihnya. Orang yang nyari kalian, bukan kalian yang nyari nasabah. Itu Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya Pak Paulus dan juga Pak Kanca. Tentu yang tadi disampaikan melalui podcast yang relatif singkat ini juga tentu akan banyak sekali manfaatnya, khususnya bagi kami yang hari ini perusahaan atau kantor kami di Cirebon merayakan ulang tahun yang ketiga. Tentu kami akan lanjutkan perjalanan bisnis ini ke tahun-tahun berikutnya, dan dengan support dan dukungan terbaik dari JFX, dari BBJ, tentu kami pun juga akan lebih pede lagi, lebih percaya diri lagi untuk menghadirkan trust kepada calon nasabah dan nasabah existing kami. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya, sukses selalu untuk Bapak.